Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Trioktorino, berasal dari kelas Tekkom 1A dengan NIM 2401083003, mata kuliah basis data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang representasi himpunan entitas. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah representasi grafis dari struktur basis data yang menunjukkan entitas-entitas dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. ERD digunakan untuk memodelkan data dalam konteks logis yang mudah dipahami oleh pengembang dan pengguna. Dengan ERD, kita dapat merancang basis data dengan lebih terstruktur dan mengidentifikasi kebutuhan data sebelum implementasi. Komponen utama ERD adalah 1. Entitas atau entities adalah objek yang mempresentasikan kumpulan data. Entitas bisa berupa orang, tempat, benda, atau konsep yang memiliki data yang disimpan dalam basis data. Contohnya, dalam sistem universitas, entitas bisa berupa mahasiswa, dosen, dan kursus. Kedua, atribut atau atribut. Atribut adalah karakteristik atau properti dari entitas. Setiap entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan data yang disimpannya. Sebagai contoh, entitas mahasiswa bisa memiliki atribut seperti NIM, nama, tanggal lahir, dan alamat. Ketiga, hubungan atau relationship. Hubungan menggambarkan bagaimana entitas-entitas berinteraksi satu sama lain. Hubungan ini biasanya diberi nama berdasarkan tindakan atau koneksi antara entitas. Misalnya, hubungan antara mahasiswa dan kursus bisa disebut mengambil, yang menunjukkan bahwa mahasiswa mengambil kursus tertentu. Keempat, primary key dan foreign key. Primary key adalah atribut unik yang mengidentifikasi setiap entitas dalam tabel. Sementara foreign key adalah atribut yang menghubungkan dua tabel dan menunjukkan hubungan antar entitas. Contohnya, NIM bisa menjadi primary key dalam tabel mahasiswa dan kode kursus bisa menjadi foreign key dalam tabel kursus. Membuat ERD yang efektif. Membuat ERD yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan bisnis dan aliran data dalam sistem. Berikut adalah langkah-langkah dasar dalam membuat ERD. 1. Identifikasi entitas. Tentukan semua entitas yang relevan dalam sistem. Pastikan entitas tersebut mewakili objek nyata atau konsep yang akan dikelola oleh basis data. Kedua, tentukan atribut. Identifikasi atribut yang dibutuhkan untuk setiap entitas. Pastikan setiap atribut relevan dan diperlukan untuk mendeskripsikan entitas secara lengkap. Ketiga, definisikan hubungan. Tentukan bagaimana entitas berinteraksi satu sama lain. Definisikan hubungan antara entitas dan beri nama hubungan tersebut dengan jelas. Keempat, tentukan primary dan foreign key. Pastikan setiap entitas memiliki primary key yang unik. Tentukan foreign key yang diperlukan untuk menghubungkan entitas satu sama lain. Kelima, buat diagram. Gunakan alat bantu seperti software diagram untuk membuat representasi grafis dari ERD. Pastikan diagram mudah dibaca dan dipahami. Contoh penerapan ERD. Sebagai contoh, mari kita buat ERD sederhana untuk sistem perpustakaan. Dalam sistem ini, kita memiliki beberapa entitas seperti buku, anggota, dan peminjaman. Entitas buku memiliki atribut seperti ISBN, judul, pengarang, dan penerbit. Entitas anggota memiliki atribut seperti ID anggota, nama, alamat, dan tanggal daftar. Entitas peminjaman menunjukkan hubungan antara buku dan anggota, dengan atribut seperti tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Dalam ERD, kita bisa menggambarkan bahwa setiap anggota dapat meminjam beberapa buku dan setiap buku dapat dipinjam oleh beberapa anggota pada waktu yang berbeda.
Hubungan antara anggota dan buku adalah banyak ke banyak atau many to many, yang bisa dipecah menjadi dua hubungan satu ke banyak dengan entitas perantara peminjaman. Kesimpulan, ERD adalah alat esensial dalam perancangan basis data yang memungkinkan kita memodelkan data secara logis dan sistematis. Dengan memahami komponen dasar ERD seperti entitas, atribut, dan hubungan, kita bisa merancang sistem basis data yang efisien dan terstruktur. Membuat ERD yang efektif memerlukan analisis mendalam tentang kebutuhan bisnis dan aliran data. Namun hasilnya akan sangat bermanfaat dalam implementasi sistem basis data yang handal.